Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Aqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus para tokoh masyarakat, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Al-Mujtama yang mulia Raden Kiai Haji Abdul Ghafur Safiuddin LC berserta keluarga, dan tak lupa pula kepada seluruh jajaran-jajaran pengurus yang hadir pada malam hari ini, dan kepada seluruh semua santri. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dihimbau nama. Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dimuliakan olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang menjadi kepentingan bagi hidup kita, yakni dengan bersyukur dengan adanya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Yang utamanya di antara pada malam hari ini ialah nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita semua diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menghadiri suatu majelis, yakni majelis ta'lim yang insya Allah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga terhaturkan mengalir deras kepada junjungan kita, Nabi yang mengubah seluruh isi muka dunia dari pluralisme, zionisme, dan kejahatan dan lainnya, dirubah sehingga menjadi keadilan yang nyata, yakni dengan munculnya agama Islam dan iman di muka bumi ini, sehingga membenarkan tata krama di dalam kehidupan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini saya diberi tugas untuk menyampaikan satu kata atau dua patah kata, yakni akan menjelaskan sedikit tentang makna dari suatu kehidupan. Yang terpenting pada saat kita hidup, yakni adalah bersyukur. Kenapa kita kok harus bersyukur? Kenapa kok kita harus bersyukur? Kenapa? Karena kita adalah manusia yang lemah tak berdaya, kecil tak berguna. Itulah manusia, itulah hakikat manusia, kecil tak berguna. Makanya kita butuh terhadap siapa? Butuh terhadap orang, butuh terhadap Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Yakni dengan yang menciptakan segalanya, yang menciptakan langit beserta isinya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itulah yang dimaksud. Karena kepunyaan Allah yang ada di langit dan di bumi semuanya miliknya. Kita tak berhak untuk sombong. Terkadang ada suatu orang menggunakan mobil yang sangat mewah, warna putih, merah, coklat. Kemudian ia tak melihat ada kelemahan di titik itu, bahwasanya kehidupan tidak akan selalu berjalan dengan bahagia dan bahagia. Karena yang namanya ujian terus silih berganti. Yang namanya manusia pasti ada rasa senang dan sedih, senang, sedih, seperti itu. Maka tugas kita untuk di dunia, apalagi dalam keadaan muslim, kita harus menggunakan
pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan oleh agama Islam. Yaitu dengan apa? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang mukhlis kepadanya. Siapa itu orang yang mukhlis? yakni orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melarang semua larangan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus poin yang pertama, kita harus bersyukur. Karena tak pantas rasanya kita menyombongkan diri. Bersyukurlah, karena orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah orang yang bersyukur. Itulah mengapa kita harus bersyukur dengan Allah. Mengapa harus kita syukurkan atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita jangan memandang tentang hal-hal dengan zat-zat Allah Subhanahu wa taala. Kita pandang nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah, jika kau hitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kau tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, menghinggakannya. Kita tidak akan mampu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh kecil saja, makanan sarapan yang sudah kita hidangkan pagi, siang dan sore harinya, itu mengandung 360 kenikmatan. Pada saat hakikatnya yang sekarang manusia sudah terlupa dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun orang yang beruntung di dalam bersyukur, yakni adalah orang yang mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Kita diberikan sebuah air mineral, maka kita syukurkan dengan nikmat yang seperti ini. Berarti ini adalah yang terbaik untuk kita. Karena rencana Allah Subhanahu wa taala itu lebih indah daripada yang kita rencanakan. Itulah rencana Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang bersyukur dan siapakah orang yang beruntung di dalam bersyukur? Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka niscaya la azidannakum, maka akan aku tambahkan nikmat kepadanya. Wala in kafartum, dan barang siapa yang kufur, tak mau bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikannya, maka inna azabi lasyadid, tunggulah sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Itulah antara orang yang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur. Jadi ada kemungkinan, ada dua. Itulah yang membuktikan tentang apa kehidupan yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apalah daya kehidupan yang sebentar ini, saudara? Hidup hanya sebentar, hanya sejengkal antara batas azan dengan sholat. Lahir kita diazankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah kita dilahirkan. Ketika kita meninggal dunia, meninggalkan dunia yang ini, maka kita akan disolatkan, saudara. Jadi kesimpulannya dalam tahap yang ini, kehidupan hanyalah sementara, akhirat yang kekal adanya. Jika kita beruntung menjalani ujian-ujian di dunia, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salah kaprah di dalam hal ini, karena terkadang manusia salah kaprah, salah pemikiran di dalam hal-hal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia suuzon, diberikan ujian sedikit saja mengeluh. Mengapa ya Allah? Si A tidak bekerja, si A tidak sholat, tidak mengaji, tapi rencana dan segalanya berjalan dengan mulus, lancar. Kaya, dia punya mobil, punya Honda, punya handphone yang besar dan digit dan semacamnya. Sedangkan saya, ya Allah, saya bertakwa kepada Engkau, sholat saya tak berhenti siang dan malam. Tapi mengapa Kau uji saya dengan sedemikian? Jangan salah kaprah di dalam hal ini, karena ada istidraj di dalam hal itu. Apa itu istidraj? Yakni Allah sedang memainkan orang-orang yang jauh dari Allah. Karena orang-orang yang sudah mempunyai pemikiran Allah tidak bisa mengurusinya lagi, maka dalam hal itu orang itu dalam ditipu, dalam penipuan, dijebak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersangka mereka tidak sholat, mereka tidak mengaji dan tidak beribadah sama sekali, semakin kaya karena adanya mereka sendiri. Mereka berkeyakinan seperti itu, tapi tidak. Tapi di situ Allah memainkan mereka, mengulur mereka sehingga jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin jauh layangan yang diulur semakin jauh. Semakin jauh antara jarak ia dengan Allah Subhanahu wa taala.
maka seburuk apapun ujian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ada hikmah di balik itu semua. Karena orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan sering Allah berikan ujian kepadanya. Mengapa? Orang ini pantas tidak dikatakan orang beriman. Itu yang dimaksud Allah menurunkan sebuah ujian. Ujian. Karena Allah ingin menghapuskan dosanya dan ingin menaikkan derajat tingkatannya. Ada 3 tingkatan di dalam ujian. Dan yang pertama, masalah yang sedang-sedang saja. Normal, dari mulai yang paling rendah, normal, dan paling tinggi. Jika kita sudah bisa melaksanakan yang 3 ini, maka kita termasuk orang yang beruntung. Jika kita sudah termasuk orang yang beruntung, maka kita akan dipertemukan dengan Allah Sang Maha Pencipta yang Maha Indah dari segalanya. Bersyukurlah dengan keadaan apapun, karena ia tak sama dengan manusia. Manusia tidur ngantuk, makan minum. Sedangkan dia la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tak mengantuk dan tidak lagi tidur. Semuanya di alam ini diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebanyak apa dosa kita yang sudah diperbuat, janganlah berputus asa, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kita meskipun itu sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Rabbi, dzunubana mislu a'dadir rimal. Ya Allah, dosa kami sebanyak buih di pantai pasir di lautan, tapi Engkau Maha Pengampun ya Allah. Tapi Engkau Maha Pengampun. Berdoalah dengan Allah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa rumus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakni dengan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ingat, di dalam hadis Rasulullah SAW, tata cara untuk berdoa agar dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya doamu itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alamu, dan ketahuilah, annallaha la yastajibu du'aan ghafilin lah. Wa alamu, dan ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak akan menerima, tidak akan memustajabkan doa kita yang timbul dari hati yang kosong atau tidak sungguh-sungguh. Allah tidak akan mengabulkan doa-doa yang itu. Maka kita harus fokus pada satu titik, fokus kepada apa yang telah menciptakan kita dengan sempurna tanpa cacat satupun. Kita bersyukur dengan adanya yang itu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'an wa waghfiqani amalam maqbula. Begitulah cara tata kita untuk hidup di dunia ini. Ish karimat, kalau kau hidup, hiduplah sebagai makhluk yang mulia. Au mut syahidan, jika kau mati, matilah dalam keadaan syahid karena Allah Subhanahu wa taala. Ma akal tafa'aknaitah, yang kau makan busuk tak akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ma labista fa'ablaitah, yang kau pakai lapuk, semuanya lapuk. Wa ma tasaddaqtah fa'abdaitah. Nah, itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau sedekahkan, berapa banyak yang kau telah sedekahkan, itulah yang akan dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hal ini, dari poin yang pertama, kita harus sadarkan diri kembali ke jalan yang lurus dengan berpacu kepada Islam dan sunnah-sunnahnya yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena demikian kita akan menjalani kehidupan dengan tenang tanpa ada beban apapun. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Karena dengan hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati mereka akan menjadi tenang. Hati mereka akan menjadi tenang jika bizikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cukup.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.